ketemu semua prinsipal di sana, ketemu dengan admisinya, ketemu dengan dosennya. Ya dosen yang kerja ketemu dengan profesor yang sudah 17 tahun ada di Sydney. Semua cerita ada dalam dokumen dan itu semua merupakan bahan untuk buku Gibran Black Paper. Anda kumpulkan semua itu? Sudah saya kumpulkan. Karena itulah maka mungkin ada yang ketakutan di sini. Oh ini kalau terlalu lama ngoceh ini kan bilangnya gitu. RS nih kandangin aja dulu. Nah maka terbitlah surat tersangka. Itu aja udah gampang kan. Cari-cari. Ke Bung Semar atau Bung Ade atau Bung Boni saya mau tanya dulu. Mas Roy kan lusa hari Kamis diperiksa bersama Dr. Tifa dan Bang Rismon. Dr. Rismon ya jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Hadir ya? Pasti hadir. Insya Allah hadir. Karena Iyalah. Biasanya kan panggilan pertama, nanti kalau saya nggak hadir, polisinya saya panggil ke rumah kok. Loh emang hanya Jokowi yang bisa manggil. Ya kan? Maksudnya gimana nih? Loh maksudnya ya kita hadir. Hadir, oke. Iya. Hadir tadi Mas Roy sudah katakan ancaman hukumannya 8 tahun dan 12 tahun. Artinya di atas 5 tahun. Artinya Mas Roy punya dugaan ini hanya untuk menahan Mas Roy. Ya. Mas Roy, iya. Oke. Artinya Mas Roy hari Kamis sudah siap koper. Loh kan nggak boleh bawa koper kalau ke situ. Kan disiapin. Nanti kapan dibawanya siang, malam segala macam ya. Oh ya semua orang siap kapan saja kita jangankan masuk penjara. Kita dipanggil aja kita siap kok. Iyalah. Jadi Mas Roy udah siap-siap nanti hari Kamis ditahan. Sangat siap dan yang menuduh kami juga harus siap menemui hal yang sama. Dari mana Mas Roy yakin banget? Ya yakin. Dari? Yakin jadi ya nggak apa-apa. Maksudnya Pak Jokowi? Loh ya Pak Jokowi atau dia pakai tangan orang lain untuk melapor-laporkan itu kan ya gue kan. Oke. Ya kan udah itu aja. Kan yang laporin Pak Jokowi langsung. Ya makanya dia juga harus siap. Oke. Kesalahan Pak Jokowi di mana? Kesalahannya melaporkan kami. Maksudnya karena loh kita tuh kan sebagai hak masyarakat dijamin oleh Declaration of Human Rights, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F, dijamin juga oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008, utamanya di pasal 18 ayat 2, di mana masyarakat itu wajib atau berhak untuk lihat. Tambah lagi dengan keahliannya Pak Dr. Punatua, ya bahwa semua dokumen itu layak atau harus diarsipkan. Jadi artinya apa? Negara itu harus punya arsip milik pejabat negara atau pejabat publik yang bisa suatu saat, setiap saat dilihat oleh rakyatnya. Kami ini adalah membantu kita semuanya untuk melihat dokumen benar gak sih presiden kita dulu itu IP-nya kurang dari 2 gitu. Kalau kurang dari 2 kok ada ijazahnya. Anaknya benar gak sih seperti video yang sekarang beredar viral itu kemarin di lapangan udara dijelaskan dengan sangat bagus oleh ahli surveillance gitu ya. Ini GPS bisa untuk memantau gini. Nggak ada satu patah pun keluar bahasa Inggris dari dia. Ya berarti apa? Oh jangan-jangan itu kata Bu yang dari Bogor itu dari Britain Shore itu jangan-jangan dia lulusan SMP. Makanya saya kemarin minggu lalu Mas, itu kami ke saya ke Sydney dan kemudian saya tantang sekarang Gibran punya nggak ijazah kayak gini nih. Nih. Ini namanya ijazah UTS Insert. Oke. UTS Insert ini tahun 86. Itu punya siapa? Tahun 2006, sorry. Punya seseorang yang sudah saya tutup. Oke. Dan dia menjamin dia bersama sekitar 200 komunitas yang ada di Sydney, nggak pernah ketemu orang namanya Gibran di sana. Apa hubungannya? Jadi artinya apa? Satu hari saja teman-teman semua dan juga Bang Aiman, kalau kita ke luar negeri kayak kemarin, hari pertama saya landing langsung welcome to Sydney Mas gitu. Kapan ke Melbourne gitu. Besoknya waduh tangtung banyak banget. Benar, dan kita kan pasti ketemu dengan orang-orang Indonesia Mas. Kecuali kita alien. Ya. 200 orang di UTS Insert. Iya. Dia klaim seperti itu. Iya, nggak ada. Dan saya ketemukan 5 nggak ada yang kenal Mas Gibran. Iya, artinya nggak ada dan kemudian katanya dia 6 bulan di sana. Ya. Nah, tapi intinya apa hubungan dengan ijazah Jokowi? Ketika saya berangkat itu memang saya sudah ditakuti untuk kemudian bisa berangkat. Ditakut-takuti. Ke Sydney? Iya. Ada yang bilang nanti pasti nggak keluar visanya. Alhamdulillahnya Mas Aiman, visa saya dikasih, terima kasih ke Dubes Australia, saya dikasih visa 3 tahun. Biasanya 6 bulan? Iya, biasanya kan bulan saya 3 tahun, multiple, bisa datang pulang, bolak-balik kayak Jokowi dan Kasmujo itu. Ya, nah itu. Kemudian saya dapat ketemu, saya ke UTS, ketemu semua prinsipal di sana, ketemu dengan admisinya, ketemu dengan dosennya.
ya dosen yang kerja ketemu dengan profesor yang sudah 17 tahun ada di Sydney. Semua cerita ada dalam dokumen dan itu semua merupakan bahan untuk buku Gibran Black Paper. Anda kumpulkan semua itu? Sudah saya kumpulkan. Karena itulah maka mungkin ada yang ketakutan di sini. Oh ini kalau terlalu lama ngoceh ini kan bilangnya gitu. RS nih kandangin aja dulu. Nah maka terbitlah surat tersangka. Itu aja udah gampang kan. Cari-cari. Oke, silakan. Bung Semar, Bang Ade, Anda mau tanggapan? Iya, terima kasih Bung Aiman. Pekan lalu itu sebenarnya pekan yang bisa dibilang menggembirakan tapi juga menyedihkan. Jadi di mana menggembirakan, di mana menyedihkan? Jadi pekan lalu itu ada beberapa peristiwa yang akhirnya memang apa yang saya sampaikan di beberapa momentum ya itu tervalidasi. Soal WUS, Presiden Prabowo sudah menyampaikan tidak ada masalah dan pemerintah itu bertanggung jawab soal itu. Soal orang-orang menyampaikan bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo tidak baik-baik saja, kata Pak Prabowo mereka hopeng, teman dekat. Nah itu sangat menggembirakan sekali. Tapi ketika masuk di akhir pekan, di hari Jumat, Kapolda Metro Jaya memimpin langsung gelar perkara dan langsung diumumkan Roy Suryo dan kawan-kawan itu menjadi tersangka. Ini menyedihkan dan sangat disayangkan. Saya pribadi sangat prihatin karena menurut saya harusnya tidak perlu itu terjadi. Tapi bahwa proses hukum itu memang tidak bisa dipungkiri akan berjalan seperti itu, ya harus dihadapi juga. Tapi sebentar, kalau tidak perlu ya tarik dong laporannya. Bukan, tidak perlu terjadi karena sudah diwanti-wanti Roy Suryo CS untuk berhenti. Untuk diberi peluang untuk tidak melakukan upaya-upaya yang terus terjerumus dalam lubang yang jauh lebih dalam. Kan sudah diingatkan. Dan bahwa saya sudah berkali-kali juga sampaikan termasuk maksudnya, di Rakyat Bersuara ini. Jangan teruskan. Iya karena menurut saya kan kalau Roy Suryo dan kawan-kawan meyakini itu palsu. Dan Pak Jokowi meyakini yang memilikinya itu juga asli. Itu kan ada yang benar yang mana. Ya, Kan begitu ya. Nah ketika memang sudah diwanti-wanti bahwa apa yang ditudingkan, dicemarkan kemana-mana itu tidak benar menurut Pak Jokowi dan langsung dilaporkan pada titik tertentu, itu pasti berimplikasi pada tindak pidana. Nah karena itu terus dilakukan, ya proses itu pada titik ini. Dan saya sudah sampaikan kemarin tidak perlu dipaksa-paksa oleh Ade dan kawan-kawan. Karena memang ini sudah pada titik ujungnya. Jadi kalau Roy Suryo sampaikan nggak mungkin jadi tersangka, SP3 saja, buktinya sekarang tersangka. Terus kalau tersangka, sekarang justifikasinya, wah ini karena saya kemarin baru pulang dari Sydney, nggak ada hubungannya. Karena proses itu sudah sangat panjang, 117 orang diperiksa dan lain sebagainya. Yang menurut saya, perdebatan kita yang tadi disampaikan soal ini ada indikator yang memang cenderung itu diyakini kuat palsu, sudah tidak penting lagi dalam forum-forum yang bukan dalam proses peradilan nanti. Jadi saran saya memang energinya jauh lebih disimpan baik-baik untuk dituangkan nanti dalam proses peradilan. Dan kalaupun memang tidak di awal statementnya Roy Suryo kan menghormati penetapan tersangka ya dihormati, dijalani dengan baik. Kalau memang merasa memang ini ada kejanggalan, ada prapit gitu ya. Itu yang menurut saya supaya kita juga menjadi dicerdaskan ya, bukan lagi soal-soal debatable yang sudah tidak ada ujung pangkalnya karena memang sudah masuk pada ranah proses peradilan ke depan ketika memang 8 orang ini disangka sudah dijadikan tersangka. Nah, saya menggunakan apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Mahfud mungkin tidak disiapkan, tapi saya mendengarkan bahwa yang berhak untuk menyatakan palsu atau asli adalah hakim. Artinya ketika ada penetapan tersangka maka ada kejanggalan. Betul. Saya mau tanyakan itu pada Anda. Iya betul kan makanya menurut saya bukan Roy Suryo juga yang menyatakan bahwa itu palsu 100, 900, 200, 2 juta, 4 juta, 5 juta. Bukan Roy Suryo. Tapi hakim. Makanya maksud saya perdebatan ketika Roy Suryo meyakini bahwa itu palsu, terus kami meyakini bahwa itu asli, kan enggak juga akhirnya menentukan apapun itu. Kalau kita percaya hakim, ya tuangkan di peradilan, hakim nanti memutuskan, kan begitu loh. Bukan lagi membangun narasi-narasi yang akhirnya debat kusir kita, kan gitu ya. Jadi keyakinan-keyakinan dibangun boleh saja. Orang yakin dengan keyakinan apa yang dibangun selama ini juga tidak ada yang mengganggu juga, kan gitu ya.
Nah itu yang kalau misalnya Aiman tanya soal apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud, saya setuju memang hakim. Makanya tadi saya sampaikan, siapkan energi. Mudah-mudahan Rosyuro dan kawan-kawan sehat, fisik, batin, hati, pikiran gitu ya. Karena menghadapi proses hukum itu nggak gampang. Menghadapi proses itu konsekuensinya juga bukannya mudah. Walaupun Rosyuro sudah berpengalaman menghadapi proses hukum itu. Dan mudah-mudahan tidak lagi keluar-keluar nanti dari Polda Metro pakai kursi roda atau penyangga leher gitu ya. Mudah-mudahan dengan gagah berani lah menghadapi daripada proses hukum. Sudah inkrah tapi dana lari. Tadi kan saya nggak pernah motong ya. Nanti saya potong. Nah itu yang menurut saya itu mau berapi-api pun disampaikan Rosyuro, Rustam di sini gitu ya. Itu tidak akan menghasilkan apapun kecuali narasi-narasi yang akhirnya membelah orang, meyakini yang mana, asli atau palsu. Sekarang nanti kalau hakim memutuskan, wah ternyata ini asli. Dan Pak Jokowi sudah sampaikan kok, dalam proses peradilan nanti dia akan bawa ijazah tidak hanya sarjana. Dari SD sampai S1-nya akan dia bawa. Dia akan minta juga hakim untuk dihukum serendah-rendahnya Rosyuro dan kawan-kawan gitu. Tapi ini bagian dari pelajaran. Nah itu yang disampaikan. Nah makanya maksud saya, akhirnya apa yang kita sampaikan tidak dipercaya, apa yang Rosyuro CS sampaikan saya tidak percaya juga kan begitu. Dan ini bukan hal yang wajar, bahwa ada proses perdebatan di tengah proses hukum yang ada. Dan ini bukan yang pertama kali, Bung Semar. Ada ya kan kemarin itu Jessica Mirna misalnya yang selalu dibahas. Ya. Ada kasus-kasus, banyak sekali kasus korupsi yang juga harus dibahas. Kasus Tom Lembong, kasus Hasto, dan ribuan kasus lainnya yang kemudian menjadi pembahasan di media. Ya. Dan itu adalah hal yang wajar untuk mengawal bagaimana proses hukum ini berjalan dengan baik. Saya setuju konteks pengawalan dalam proses peradilannya iya. Ya. Kan begini ya, kita sudah memasuki tahapan berikutnya nih Aiman. Bahwa kemarin kita berdebat soal membangun wacana asli palsu, sekarang sudah dijadikan tersangka 8 orang. Berarti sudah ada tahapan berikutnya, pemeriksaan dan sebagainya. Kita diskusikan lagi soal itu, bukan diskusi ke belakang lagi gitu loh. Karena menurut saya ketika kita melakukan diskusi soal apa yang tadi disampaikan, itu sudah lewat di kemarin itu, di beberapa waktu lalu sebelum ditetapkan tersangka. Nah ketika sudah ditetapkan tersangka, siapkan materi substansinya untuk membela diri dalam proses peradilan yang sudah ada di depan mata kan gitu loh. Jadi jangan juga Aiman mulai menakut-nakuti bahwa koper